8 pedagang besar. Wajah cantik dan anggun Luo Yuzhu dipenuhi kecemasan. Tidak perlu berbicara berbelit-belit di depan orang yang mengerti. Karena Yang Mulia sudah mengetahuinya, maka aku akan terus terang saja. Suaranya tegas, meski ada rasa berat di dadanya. Saat ini, keluarga Su sedang menghadapi masalah besar, berada di ambang hidup dan mati. Dia menarik napas dalam-dalam. 50.000 tael perak ini adalah seluruh harta yang dimiliki keluarga Su. Li Longlin mengernyitkan alisnya. Keluarga Su yang begitu besar hanya memiliki 50.000 tael perak? Semua kebutuhan hidup sehari-hari memerlukan uang, jumlah ini bahkan tidak akan cukup untuk bertahan beberapa hari. Pertanyaan itu membara dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keadaan keluarga Su bisa memburuk sampai seperti ini? Ia teringat pepatah, kapal rusak masih punya paku 3 kaki dan unta yang mati kelaparan tetap lebih besar dari kuda. Keluarga Su adalah keluarga bangsawan besar yang telah diwariskan selama lebih dari 1 abad, melewati berbagai badai dan ujian. Seharusnya mereka memiliki fondasi yang kuat dan daya tahan tinggi terhadap risiko. Namun, kini semua pria di keluarga Su telah gugur di medan perang, hanya menyisakan janda dan anak-anak yang bertahan dengan susah payah. Sungguh ironis, pikirnya. Kecuali ada seseorang yang menghambur-hamburkan kekayaan keluarga, mustahil keluarga Su bisa bangkrut dalam waktu singkat. Namun, yang mengelola bisnis keluarga adalah Luo Yuzhu. Ia jelas seorang wanita cerdas, bukan seorang pemboros. Li Longlin tidak habis pikir, bagaimana mungkin dengan kecerdasan Luo Yuzhu, keluarga Su bisa jatuh ke dalam kondisi seperti ini, hingga hanya tersisa 50.000 tael perak, dan harus mempertaruhkan segalanya? Luo Yuzhu menghela napas pelan. Keluarga Su memang keluarga besar dengan kekayaan melimpah, tidak kalah dari keluarga bangsawan manapun di dinasti Daxia. Bahkan dengan hanya 50.000 tael perak, kami masih bisa hidup berkecukupan sepanjang hayat. Namun, sejujurnya, dia menatap Li Longlin dengan tatapan penuh harap. 50.000 tael ini paling lama hanya bisa menopang keluarga Su selama 3 bulan. Sungguh? Li Longlin terkejut. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi aku harus mengambil risiko dengan menyerahkan uang ini kepadamu, berharap bisa mempertaruhkan segalanya. Jika berhasil, kondisi keluarga Su mungkin akan membaik. Jika gagal, situasi kami pun tidak akan lebih buruk dari sekarang. Li Longlin tertegun. Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi? 50.000 tael perak bukan jumlah yang sedikit. Tapi hanya cukup untuk bertahan 3 bulan? Itu sama saja dengan membuang uang seperti air. Aku dikenal sebagai pemboros terkenal di ibu kota. Tapi bahkan bagiku, menghabiskan 50.000 tael dalam 3 bulan pun bukan hal yang mudah. Mata Luo Yuzhu mulai memerah, suaranya bergetar saat berbicara. Dalam pertempuran di perbatasan utara, seluruh keluarga Su gugur dengan gagah berani, hampir seluruh pasukan Su habis, hanya tersisa 1.000 prajurit yang terluka. Para pahlawan itu telah berkorban demi negara, tetapi istri dan anak-anak mereka masih hidup. Siapa yang akan mengurus mereka? Li Longlin mengerutkan kening. Pasukan Su telah mengorbankan nyawa mereka demi negara. Seharusnya keluarga mereka mendapat santunan dari istana. Luo Yuzhu menggelengkan kepala. Santunan? Kau bisa tanya langsung pada para janda itu. Setelah suami mereka gugur, apakah mereka pernah menerima 1 keping pun dari pemerintah? Ekspresi Li Longlin berubah drastis, matanya dipenuhi keterkejutan. Itu tidak mungkin. Setahuku, ayahanda kaisar sangat memperhatikan masalah santunan ini, bahkan telah mengeluarkan dekret kerajaan. Luo Yuzhu tersenyum pahit. Ada banyak hal di pengadilan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan 1 dekret kaisar. Li Longlin terdiam seketika, seperti disambar petir. Dekret kaisar memang telah dikeluarkan, dan dana santunan pun pasti sudah dialokasikan. Namun kenyataannya, para janda itu sama sekali tidak menerima sepeser pun. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah rantai birokrasi. Kemungkinan terbesar adalah dana santunan itu telah dikorupsi oleh para pejabat. Berani sekali mereka, teriaknya. Siapa yang begitu nekat hingga berani menilap santunan untuk keluarga para prajurit yang telah gugur? Mata Li Longlin memerah, rahangnya mengeras menahan amarah. Luo Yuzhu menggelengkan kepalanya. Ini masalah besar. Aku sendiri tidak tahu detailnya. Selain itu, dengan ancaman suku barbar yang menyerang dari utara, situasi perang semakin genting. Kaisar bahkan tidak punya waktu untuk mengurus masalah kecil seperti santunan ini. Namun,
Jika santunan tidak segera diberikan, keluarga para prajurit yang gugur akan kelaparan. Suaranya penuh kepedihan. Setiap hari yang berlalu, mereka semakin menderita. Bagaimanapun juga, mereka adalah bagian dari pasukan Su. Aku tidak mungkin membiarkan mereka begitu saja. Aku juga tidak ingin para janda mereka menyalahkan kaisar hanya karena santunan ini. Tubuh Li Longlin bergetar, ia terkejut. Kakak ipar. Jadi selama ini, keluarga Su terus memberikan santunan kepada keluarga para prajurit yang gugur atas nama istana? Luo Yuzhu mengangguk pelan. Ini juga atas keputusan nenek. Namun, adik perempuan kita masih belum mengetahuinya. Li Longlin merasakan dadanya sesak, matanya memanas, dan air matanya hampir jatuh. Apa yang disebut dengan kesetiaan? Keluarga Su adalah wujud kesetiaan sejati. Meskipun semua pria dalam keluarga telah gugur demi negara, para wanita di keluarga ini tetap berdiri teguh, mengulurkan tangan kepada para janda dan anak-anak yatim para prajurit, memastikan mereka tidak kelaparan, tidak terlantar di jalanan. Yang lebih mengharukan bagi Li Longlin adalah, keluarga Su sebenarnya bisa saja menggunakan nama mereka sendiri untuk membangun reputasi dan mendapatkan kehormatan di mata rakyat. Namun kenyataannya, demi meredam kemarahan rakyat, mereka justru menggunakan nama istana dan menguras seluruh harta mereka sendiri untuk memberikan santunan. Jika bukan karena pengorbanan keluarga Su, rakyat pasti sudah marah besar, menyebabkan kerusuhan. Bahkan pasukan di perbatasan pun bisa memberontak. Di masa yang penuh gejolak ini, jika terjadi kekacauan di dalam negeri, maka suku barbar pasti akan menyerang tanpa ragu. Hal itu bisa membuat dinasti Daxia runtuh, tanah air hancur, dan rakyat menderita. Saat ini, dinasti Daxia masih bisa bertahan, dan itu semua berkat keluarga Su. Luo Yuzhu dan nenek tua Su, mereka benar-benar wanita yang luar biasa. Namun, yang mengikuti rasa kagum itu adalah kekhawatiran yang dalam. Apa yang dilakukan keluarga Su sebenarnya hanyalah upaya mempertahankan hidup dengan mengorbankan diri sendiri, seperti meminum racun demi menunda kematian. Seluruh kekayaan yang telah dikumpulkan oleh keluarga Su selama lebih dari 100 tahun kini hampir habis karena santunan ini. Lalu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Li Longlin menarik napas dalam-dalam, kemudian membungkuk hormat kepada Luo Yuzhu. Kakak ipar, aku mewakili ayahanda kaisar mengucapkan terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untuk istana. Aku sudah mengerti kondisi keluarga Su. 90% toko milik keluarga Su hanya laku 50.000 tael perak. Apakah ada yang mengetahui bahwa keluarga Su butuh uang, lalu mengambil kesempatan untuk menekan harga? Luo Yuzhu mengangguk, dan ekspresinya penuh kebencian. Benar. Li Longlin mendengus dingin. Siapa yang melakukannya? Luo Yuzhu menggertakkan giginya. Siapa lagi kalau bukan 8 toko besar di ibu kota? Li Longlin terkejut, lalu marah. 8 toko besar? Bagaimanapun juga, keluarga Su adalah keluarga bangsawan. Beraninya sekelompok pedagang menekan harga kami? Di dinasti Daxia, masyarakat dibagi menjadi 4 kasta, pejabat, petani, pengrajin, dan pedagang. Pedagang memiliki status sosial terendah dan sering dipandang rendah. Namun kini, sekelompok pedagang berani menekan harga keluarga Su yang sudah jatuh? Apakah mereka sudah bosan hidup? Luo Yuzhu melirik Li Longlin dan berkata dengan nada dingin, Yang mulia, kau tumbuh di istana dan menikmati kehidupan yang nyaman, jadi kau tidak tahu banyak tentang urusan di luar sana. Di balik 8 toko besar itu, sebenarnya ada 8 pangeran. Jika bukan karena cara mereka yang licik dalam raup keuntungan, dari mana Pangeran Keena mendapatkan uang untuk memberontak? Sedangkan pangeran-pangeran lainnya juga menggunakan perusahaan dagang ini untuk memberikan pinjaman, menimbun barang, dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari rakyat. Sedangkan kau, Yang Mulia, Luo Yuzhu melanjutkan. Kau memang dianggap sampah, tetapi dibandingkan dengan 8 saudaramu, kau bersih seperti bayi yang baru lahir. Kalau tidak, aku tidak akan mempercayakan seluruh harta keluarga Su kepadamu. Kata-kata itu menggema dalam benak Li Longlin, menyadarkan betapa rumit dan berbahayanya situasi yang dihadapi keluarga Su. Dengan hati yang berat, mereka berdua terdiam, membiarkan ketegangan dan harapan saling beradu dalam pikiran mereka.